Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Saya cukup terkejut saat membuka YouTube ada acara Rakyat Bersuara. Ini di dalam videonya 16 jam yang lalu, berarti tadi malam ya. Biasanya kan Selasa malam Rabu ya kalau nggak salah kan. Iya, harusnya malam ini. Tapi beberapa saat ini Rakyat Bersuara schedule-nya itu tidak terlalu strict ya. Ya kapan mereka mau bikin acara mereka bikin. Dan temanya pun itu tidak selalu linear ya. Ya mereka mau bikin tema apa ya mereka bikin gitu. Tapi ya memang namanya media, mereka punya hak untuk melakukan hal itu, tidak menjadi masalah. Hanya saja saya menjadi kurang antisipasi saja. Nah, di dalam permasalahan kali ini yang dibahas masih tetap ijazah. Ini judulnya begini ya, Firman Pangaribuan tantang Roy Suryo. Kalau yakin ijazah Jokowi palsu, ayo ke pokok perkara. Ini tantangan edan ya. Bukan kalau yakin ijazah Jokowi palsu, ayo tantang ke pokok perkara. Ya, pokok perkaranya di PT UN. Kalau hal itu, ini kan yang melaporkan Jokowi, bukan Roy Suryo. Jadi jangan dibikin sesat lah ya, jangan mau dibikin sesat. Nah, hanya saja ada segmen yang menarik. Aiman itu mengatakan bahwa yang namanya media itu untuk reducing uncertainty ya, untuk mengurangi ketidakpastian. Itu salah satu fungsi dari media. Dan di Rakyat Bersuara kali ini kalau kita lihat panelisnya ya cukup cukup komitmen lah Aiman itu dengan tidak mengundang termul perusuh. Nah, karena termul perusuh ini sekarang sudah masuk ke para penegak hukum ya dengan keluarnya SEMA kemarin. Nah, baiklah ya, ini saya pikir ini salah satu segmen yang menarik, jadi akan kita saksikan saja apa yang dibicarakannya. Ini cukup seru. Cuman highlightnya itu tadi dari apa yang dikatakan Aiman, bahwa yang namanya media itu untuk reducing uncertainty. Di sini banyak sekali pakar, yang mana pakar berbicara, kemudian nanti masyarakat mendapatkan pencerahan. Nah, mudah-mudahan konsisten ya Aiman, jangan mengundang orang-orang yang memang tidak kompeten. Kita simak. Jadi gini Bang, mewaraskan logika. kan di sini kan banyak sarjana hukum ya. Jadi artinya kita terkejut karena satu surat keterangan itu dibuat tanggal 6 Agustus. Oke. Nah, ketika kita bertanya apa dasarnya, adalah Permendikbud nomor 24 tahun 2019. Kita pelajari, ternyata itu mulai berlaku tanggal 8 Agustus. Nah, karena itulah itu jadi pertimbangan juga bahwa apakah surat ini benar-benar sesuai dengan aturan main dalam hal ini, benar nggak? Satu itu ya soal waktu ya. Yang kedua soal penanda tangan misalnya. Jadi sekali lagi Bang, saya di sini adalah Firmanto itu kok oke. Ngapain orang lagi ngejelasin kejanggalan? Menerangkan bahwa kenapa kita datang ke PT UN karena kita ingin dapat informasi yang lengkap. Kan clear? Ya, itu. Tidak sedang berdiskusi menuduh-nuduh. Bukan sama sekali. Premis nih, saya sedang mengajukan sesuatu, saya lagi tunggu, ya tunggu aja. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi jangan sampai nanti ada kecapnya, ada cabenya, semakin pedas semakin seru gitu kan. Kayaknya Oon Firmanto, bukan begitu. Ini kejanggalannya sudah nampak di muka umum. Suratnya tanggal 6 Agustus, berlakunya 8 Agustus. Di dalam menunggu keputusan itu, kita sebagai masyarakat berdiskusi, kenapa kok bisa seperti itu? Ini sudah jelas pelanggaran sedari awal. Bukan pakai bumbu, pakai kecap. Jadi kita itu tunggu, diam aja. Masuk perkara, diam. Masuk perkara lagi, diam. Kayak yang bener aja penegak hukumnya juga. Kagak. Semakin digosok, semakin sip. Apakah hari ini, Rakyat Bersuara udah jadi gosiper? I don't know. Saya harus jelaskan dulu. Saya titik tahu kalau I don't know mah. I don't know, bukan I don't know. Yang tuduhan yang mana? Kan dari mereka tidak ada. Kan yang disampaikan beliau-beliau ini kan tadi ya premis. Ya, tuduhannya yang mana, Pak Prof? Makanya kalau kita membahas. Bukan, pertanyaan saya sederhana. Tuduhannya yang mana? Saya tidak mengatakan tuduhan.
Tadi kan bilang tuduhan. Loh, Enggak, artinya gini. Tuduhan tadi, Karena menyinggung rakyat bersuara. Begini, karena menyinggung rakyat bersuara, saya Udah pikun orang menjelaskan. ini. Oke, silakan. Bahwa Silakan. saat ini mereka punya Punya apa? pendapat. Ya. Pendapat Betul. yang harus dijelaskan. Kalau seandainya itu ada tuduhan, silahkan dijawab. Iya. Kalau ada kejanggalan, silahkan dijawab. Dan ini tidak ada gosip. Kenapa? Karena tadi saya bilang gosip kan. Iya. Saya harus luruskan. Iya. Yang mereka sebutkan adalah fakta. Versi mereka. Ya tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau seandainya ada fakta-fakta yang menjadi Sema. bantahan, silahkan. Sema kan? Kan begitu. Saya sudah sampaikan Sema. It's very simple. Simple. Dan Mas Aiman. Sema. Saya sampaikan Sema Di kok. sesi kedua Mas Aiman. tadi. Sebentar ya. Ini jadi rame. Aiman tersinggung. Ntar saya jadi ini dulu ya. Aiman tersinggung. Disebut Rakyat Bersuara itu sudah seperti acara gosip. Saya ada sedikit setuju dengan pembicaraan Firmanto, tetapi tidak seperti apa yang dikatakan oleh Firmanto begitu. Di mana permasalahannya? Rakyat Bersuara ini sering mengundang pihak-pihak tidak berkompeten di dalam bidangnya. Nah, ini bukannya menjadikan reducing uncertainty, tetapi malah menjadikan perkara itu menjadi lebih tidak pasti. Nah, sekarang argumen-argumen yang dikeluarkan oleh Firmanto itu juga tidak bisa diberikan demikian. Masa kita harus diam saat ada perkara yang janggal begitu kan? Tidak. Lah ini, Aiman tadi mengatakan ini ada orang membawa fakta. Kalau fakta itu nggak ada versi ya. Versi itu di dalam menerjemahkan faktanya. Ini ada fakta mereka. Nah, fakta ini diterjemahkan seperti ini. Apabila ada penerjemahan yang lain atas fakta itu, ya silahkan. Atau apabila ada fakta lain yang bisa mengklarifikasi apa yang disampaikan, ya silahkan gitu. Jadi fakta mah nggak ada versi-versinya. Masa ada fakta versi-versinya? Nggak ada. Versi itu ada pada penerjemahan fakta tersebut. Nah, yang menarik fakta yang dibicarakan oleh Bu Mercy tadi, bahwa surat keputusan itu, penyetaraan kalau tidak salah ini ya, ini kan tanggal 6 Agustus suratnya. Tetapi secara peraturan itu baru berlaku tanggal 8 Agustus. Lah bagaimana pada akhirnya peraturan yang berlaku kemudian itu bisa diterapkan sebelumnya? Ini yang menjadi soal. Disinilah interpretasi muncul begitu. Firmanto bukan gosip-gosip. Ya, hanya saja perkataan Firmanto tadi ada betulnya. Rakyat Bersuara, berhentilah mengundang orang-orang yang tidak kompeten. Secara panjang lebar saya nerangkan yang ada di sana tuh kicep semua itu, nggak bisa jawab semua itu tadi. Nggak perlu Udah dijawab. jelas, Nggak perlu udah. dijawab. Kayak gitu sekarang pada Jadi, mau Mas ngomong. Aiman, Ngemeng saya aja itu udah. menyampaikan ini adalah Udah lah, orang-orang ini intinya, parah lah. jika memang belum ada bukti hukumnya, kita kan negara hukum, Mas Aiman. Tadi Mas Aiman, apa buktinya? Mas, Saya Di mau dalam nyambung. jurnalistik, boleh saya jawab di dalam satu hal? jurnalistik tidak bicara soal hukum. Betul. Ada fakta yang disajikan di depan publik karena jurnalistik adalah reduction uncertainty, Coba. mengurangi ketidakpastian, Saya mau- menjawab Saya kepastian, mau tanya. mencari kepastian menuju kebenaran. Saya mau tanya, ini ijazah Pak Jokowi palsu atau gimana? Loh iya dong. Kita nggak bicara. Loh, Saya kalau Anda mau mengundang saya kan saya ke sana. jadi gini. Sehingga saya mau di dalam mengatakan ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan oleh ada UGM. hipotesis yang disampaikan oleh pihak A, Ya. lalu kemudian dijawab oleh pihak B. Iya. Kewajiban jurnalistik hanya pada keberimbangan, Yang tadi bukan menjawab pertanyaan dari Bung. Saya yang tadi Prof. tidak sepakat Betul. adalah diceritakan semua hal terkait masa lampau, aturan dan perundang-undangan masa lampau, padahal sekarang kita sistem peradilan pidana terpadu baru. Nah, ini apa Prof. urusannya, Beda Firmanto? lagi. Saya- Beda lagi. Firmanto error ya. Ini bukan persidangan. Ini adalah media, jurnalis. Betul yang dikatakan oleh Aiman. Aiman ini sekarang agak waras. Kayaknya sering nonton video saya. Agak GR sedikit ya. Karena narasinya memang begitu. Yang namanya jurnalisme itu, dia di luar dari penegakan hukum. Oh, saya tidak mau. Ini kan kita kan negara hukum. Ya, ini kan belum tentu secara hukum. Lah iya, itu bahkan urusannya nanti dengan penegakan hukum. Bukan dengan kontrol atas penegakan hukum. Jurnalisme itu, kalau kata teman saya namanya jurnalisme. Jurnalisme itu dia bukan untuk menghukum seseorang, tapi untuk mengkontrol proses penegakan hukumnya. Begitu, betul yang dikatakan Aiman. Top on the line Aiman pada acara ini. Saya bilang, Jangan mau yang lompat-lompat. mana Ini nih? Bicara soal ijazah Mas Gibran. Pertanyaannya Mas Mas Iman, Aiman mau yang boleh mana? nggak saya Biar saya bicara? jawab, gitu loh. Oke. boleh Mas? Silakan. Makasih. Kita ini bicara majulah ke peradilan. Tunggulah proses di sana. Kita seakan-akan lupa
bahwa proses hukum kita, negara hukum kita itu sedang tidak baik-baik saja. Ini kan a Betul. priori kan. Bukan a priori, faktanya a priori Firmanto Oon. Ini sudah faktanya. Penegakan hukum di Indonesia itu tidak baik-baik saja. Silakan. Nggak boleh lah. Presiden Jokowi. Dari sisi jurnalistik ini dibenarkan nggak? Jurnalistik tidak menyatakan bahwa ini benar Benar lah. atau tidak. Nah. Kita hanya bicara soal data yang disampaikan. Ada yang disampaikan mengenai tadi bahwa Betul. hukum sekarang di Indonesia nggak Kalau benar. ada orang Indonesia merasa hukum penegakan hukumnya Silakan sehat, ya sudah. Ya, Penegakan hukum kita itu muncul dengan jampitsus yang mengkorupsi kasus korupsi. ya jangan samain semua. Penegakan lah, hukum Pak. kita itu muncul Fakta. dengan putusan 90 di mana Paman Usman Saya memberikan jawab, itu kesempatan hal lain. kepada Gibran. Betul. Bentar, Lain. terlalu banyak Janganlah. kasus di mana penegakan hukum Janganlah, kita Bang. tidak sedang Betul. baik saja. Anda Bang. melegitimasi. Boleh nggak saya teruskan ini? Sayang Pemikiran sekali, Anda Bang. Tadi saya mendengarkan mengarahkan mereka. hukum di Silakan. dalam hukum positif kita Nanti saya nggak bisa. Iyalah. Ada istilah hukum satu saksi bukan saksi. Iya. Unus Kenapa? testis turus testis. Tidak boleh ada namanya saksi di daud itu. Saya teruskan. Hanya mendengar keterangan dari katanya itu nggak dikenal di hukum Nggak kita. ada. Hati-hati. Kita hukum kita putusan pengadilan. Iya. Anda berani Itu loh, Mas menyatakan, Aiman. Maksud saya ya, itu loh, Mas berani Argumen Aiman. mendalilkan, Oon. silakan buktikan. Jadi kalau mohon- tidak bisa buktikan, mohon jangan ya berarti- dipanjangin Cuman bahasa-bahasa yang nggak sesuai. apa namanya asumsi aja. Ya. Gitu. Itu Saya- sih, Mas Aiman. Saya sejak mahasiswa berdiskusi dengan teman-teman UGM bikin namanya Indonesian Court Monitoring. Pada saat dengan Pak SBY saya mengusulkan dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Maaf, bahwa hukum kita baik saja itu idealita. Masih dalam tataran ideal. Betul. Realitanya yaitu tadi putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Nah, ini luruskan ini ya. Sebentar. Anda Ini kapan saya sudah selesainya nih kalau begini? kebohongan publik. Saya mendengarkan. Ini Anda harus dijawab sudah dulu. menyampaikan kebohongan publik. Ya. Ini putusan pengadilan. Warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh menghormati putusan pengadilan. Alah Pret Oon, warga Indonesia harus tunduk dan patuh kepada putusan pengadilan. Udah jelas putusannya korup. Ya, itu selalu diberitakan oleh orang-orang yang ada di pihak pemerintahan, menjilat mereka sampai kinclong tuh. Anda profesor hukum loh. Anda jangan mengacaukan masyarakat, ya. Kok Anda Jadi- bisa-bisanya mengatakan kembali lagi yang mengacaukan putusan 90? Di mana? Anda baca nggak putusan 141 tahun Silakan, 2023? silakan. Nggak. Itu ada pertimbangan hukum halaman 51 yang menyatakan bahwa putusan 90 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil. Ya. Diputus oleh semua Oke lah. hakim MK yang ada di MK 8 orang. Iya, Kecuali- korup semua. Udah itu keputusan dari rakyat tuh, dari masyarakat. Bukan, itu legal, iya. Itu siapa yang memutuskan? Pamannya si Gibran. Untuk siapa itu aturan? Untuk si Gibran. Tolol. yang mulia Pak Anwar Usman. Oke. Itu artinya tidak ada masalah dengan putusan 90. Anda harus Oke. paham itu. Anda jangan pelintir-pelintir hukum di sini. Oke. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan. Tolong jangan dipotong. Oke. Jadi kalau kita bicara hukum sakit atau tidak, silahkanlah kalau yang sebelah sana mengatakan tidak. Kalau saya dengan segala hormat melihat ada sekretaris Mahkamah Agung jual beli perkara, penanganan perkara di KPK-nya jalan, banyak sekali kasus-kasus yang menunjukkan penegakan hukum kita itu syarat dengan praktik mafia hukum Setuju. dan mafia peradilan. Setuju. Kalau masih belum sadar, mungkin perlu dicek apakah kita bagian dari praktik mafia hukum itu sendiri atau kita berlawanan dengan praktik mafia hukum itu sendiri. Yang kedua, secara hukum tata negara, persoalan kita kalau disuruh masuk ke penegakan hukum adalah penegakan hukum itu diintervensi oleh kekuasaan dan dana. Dan di Pilpres 2024 dengan segala hormat itu yang paling merusak adalah pendekatan cawe-cawe Presiden Jokowi. Ah, Di situ kemudian secara konstitusi kita sudah kehilangan free and fair election. Ketika seorang kepala negara, presiden dengan jelas mengatakan akan ikut cawe-cawe,
tidak lagi non partisan, dan di dalam kontestasi itu ada anaknya yang ikut menjadi calon wakil presiden dengan cara-cara sebagaimana sudah kita jelaskan dari tadi, maka pendekatan-pendekatan hukum prosedural, masuklah ke PN, masuklah ke PT-UN, tadi saya sudah katakan, adalah benteng-benteng pertahanan prosedural yang dibangun dengan merusak substansi, dengan merusak esensi. Dari itu, pendekatan saya memang saya sudah bersurat ke MK, saya sudah menguji putusan 90 ke MK, saya sudah melakukan itu. Kalau kemudian ada pendekatan sosial, legal dengan sayembara, ini bukan pendekatan yang non hukum. Justru ini pendekatan yang sangat berbasis kondisi hukum kita. Ketika jalur-jalur pintu-pintu hukum yang lewat PN, PT-UN tadi Bonatua menggugat ke KPU, ke DKPP, ditolak. Padahal jelas kenapa mau mengakses dokumennya Pak Jokowi. Tidak bisa. Jadi kita ini kalau menggunakan jalur-jalur semacam itu, kita lakukan. Saya membantu Bu Mercy menyiapkan gugatannya. Kami lakukan. Tapi kemudian kalau itu dinyatakan di NO ditolak, ya memang seperti itulah sekarang kondisi hukum kita yang tidak sepenuhnya bebas dan mandiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kita, independence of the judiciary itu bebas dari tangan-tangan kekuasaan, tangan-tangan praktik mafia hukum? Tidak ada. Maksudnya hukum kita sangat mudah diintervensi. Mas Aiman ya. Baik, sebentar. Coba lihat nanti argumennya si para termul. Mereka itu abai melihat kenyataan bahwa yang dikatakan oleh Pak Denny Indrayana, Prof. Denny Indrayana, itu adalah fakta-fakta yang harus dilihat. Nah, kalau kita mau melihat orang yang buta, tuli, ya kemudian bisu, buta dari melihat kebenaran, tuli dari mendengar kebenaran, bisu dari berbicara tentang kebenaran, itulah para termul, para mafia hukum yang ada di seberang tuh, panelis sebelah kanan itu. Nah, bahwa yang dikatakan oleh Profesor Denny Indrayana itu memang betul-betul fakta. Faktanya ya demikian. Jokowi cawe-cawe itu fakta. Kemudian konflik of interest di dalam putusan MK itu juga fakta. Konflik of interestnya fakta. Patut diduga secara kuat meskipun tidak ada putusan hukumnya. Kenapa tidak ada putusan hukumnya? Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia tidak baik-baik saja. Dan itu dirasakan oleh masyarakat Indonesia kecuali termul. Sekarang kita lihat data. Mana yang betul dalam permasalahan ini? Apakah penegakan hukum yang adil ataukah penegakan hukum yang penuh dengan mafia hukum? Silahkan baca dengan hati nurani Anda. Hati nurani saya mengatakan berdasarkan data-data yang ada, bukan hati nurani ini mah. Pemikiran saya mengatakan bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja dan tidak perlu rocket science untuk membaca data-data itu sehingga keluar kesimpulan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak baik-baik saja. Pilar daripada penegakan hukum di suatu negara itu adalah penegakan hukum. Jika penegakan hukumnya baik, maka semua iklim akan baik karena akan ada kejelasan regulasi dan akan ada fairness di situ, akan ada keadilan. Anda mau mengatakan sekarang kita itu adil? Buta itu mah, tuli itu mah, bisu di dalam mengatakan kebenaran. Siapa itu? Tuh, ya, mafia-mafia hukum ini. Kita dengerin dikit lagi nih, coba. Dia bakalan jauh si Firman Thomas. Pembicaraannya itu normatif. Seolah-olah kita itu adalah sebuah negara yang ideal begitu, yang betul-betul hidup di dalam satu norma yang semestinya berlaku. Padahal kan tidak demikian. Maaf nih. Apa yang disampaikan tidak bisa dilanjutkan karena tidak relevan. Iya, mohon maaf nih Mas Aiman. Dari tadi kan sudah disampaikan sampai saya mohon maaf ya Mas Aiman nih. Saya bermohon maaf sama Mas Aiman. Karena kenapa? Saya tadi bilang gosip. Kenapa? Sudah disampaikan bahwa semua sudah diajukan, tidak relevan, tidak masuk, kan gitu. Disampaikan tadi yang Anda persoalkan itu mengenai apa election sudah lewat. Diurusnya di MK, MK sudah memutuskan, sudah sah beliau menjadi presiden dan wakil presiden. Kita tunggu aja 2029 kalau emang mau dipersoalkan. Ya, Enggak begitu Mas pendekatannya. Pendekatannya Nah, ini kan adalah namanya main hakim sendiri. Ya apa? Main hakim sendiri kok. Tolong Firmanto. Main hakim sendiri kok mengajukan
permasalahan-permasalahan ke kamar-kamar yang ada, ke kamar-kamar pengadilan yang ada, gimana sih? Dasar Mas Aiman. 1945 Saya nggak membuka bisa berkomen lagi ruang. kalau udah dipaksa begini. Undang-Undang Dasar susah saya, 1945 membuka ruang koreksi hukum, pemberhentian. Tadi saya sudah jelaskan, selain mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak dapat melaksanakan kewajiban. Ini kan premis. Secara konstitusi, enggak. Artinya Ini konsep itu aturan. menunggu Pilpres itu adalah satu konsep yang memang dibuka oleh Undang-Undang Oke, Dasar. Prof. Den. Kalau kemudian ada fixed term, tidak boleh dikoreksi 5 tahun, tunggu Pilpres 2029, Kalau berkomen, nggak enak itu lagi. konsep mana? Yang namanya presidential term itu memang fix, tapi there is konsep impeachment, there is konsep mundur, there is So, konsep yang Bung Denny mau ngomong Artinya, atau mau mengatakan pernyataan? kalau dia di tengah jalan misalnya, Itu loh, Mas Aiman. tidak lagi memenuhi, ya, Mau mengatakan di impeach atau tengah jalan tadi ditanyakan. Mau mengatakan Dua-duanya. impeachment atau mengatakan pernyataan doang, jika orang begini Pas. maka bisa begitu, kan gitu Mas Aiman. Kan dari Kita dudukin tadi aja saya deh sudah persoalannya. jelaskan. Apakah mau menuduh? Kan Oh, dari menuduh. tadi saya sudah Menuduh jelaskan. aja Jadi gini loh, terus. supaya saya jangan salah ngomong lagi gitu kan. Jadi saya nggak salah ngomong terus nanti. Kenapa saya bilang salah ngomong? Yang jelas ngomongnya mau impeach siapa? Ayo dong. Firmanto Oon, bukan di situ narasinya. Ya, itu kamu itu memaksa orang, kamu itu mau impeach siapa? Prof. Denny Indrayana ini menjelaskan ke khalayak publik bahwa di dalam tata negara kita itu sah suatu presiden atau wakil presiden di impeachment, itu ilmunya. Dalam prakteknya bagaimana itu hal lain. Mas, dari tadi saya sudah jelaskan dari awal. Dengerin nih, baik-baik. Nah, ini gimana? Dengerin, ya dengerin. Dengerin. Oke. Ayo dengerin. Bismillah. Bismillah. Ayo. Postulatnya, Ya. Mas Gibran ini sekarang bisa tidak membuktikan memenuhi syarat pendidikan Pernyataan kan SLTA. sudah selesai. Itu a contrario itu. Tidak selesai. Itu Bukan saya nggak mau selesai. saya nggak mau di Bisa itu. Loh, silakan. Saya katanya mendengarkan. bukan. Saya mau mengatakan Anda menuduh apa tidak. Kalau Anda mau membuat suatu pernyataan, ya susah Mas Aiman. Kenapa saya Nanti saya bilang nanti kan saya jika kalau Apa bedanya beliau dengan tidak Pak Jokowi? bisa Di sini juga saya ngomong. menunjukkan Ya, ijazah apa sih bahwa Firmanto beliau itu? memenuhi syarat pendidikan SLTA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, artinya kan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jika. Itu sudah lewat. itu Mas sudah Aiman. lewat. Kalau saya prosesnya. yang disuruh membuktikan, kan tidak fair, Mas. Enggak, jadi Nggak gini. fair. Ijazahnya ada Mau di menyampaikan sana. apa tuduhan Saya atau apa adalah kan apa gitu. sih, kalau saya Firmanto? disuruh mau membuka, jika Enggak, saya harus sebenarnya di dalam Lemes saya, Mas fakta jurnalistik tidak sehitam putih itu, bahwa ada hipotesis yang kemudian harus dijelaskan dan berupa pertanyaan itu sebuah kewajaran. tidak hanya hipotesis, Dan Mas. tidak Mas, tidak hanya hipotesis. Bahwasanya aturan pikir perundang-undangan hipotesis. kita. Saya senang nih kalau Sebentar, hipotesis. sebentar. Ada indikasi. Berarti Sebentar, dilakukan dari riset. tadi. Oke, ada Sebentar, indikasi, dengarkan oke. dulu. Nah, Dengarkan lebih dulu. maju lagi. Nggak Kalau bisa. saya Ini menjelaskan zaman tadi bantah guyonan. lagi. Ya, oke. Ada indikasi, ada bukti bahwa memang ini adalah fabricated. Iya. Satu. Rekayasa. Iya. Betul. Di mana? Putusan mana? Iya, Putusan silakan. mana? Silakan. Putusan 90 Loh, yang awalnya putusan tidak ada. 90. Dengarkan. Oke, kita kenal. Oke. Iblis-iblis tuh ketawa-ketawa kayak gitu ya. Ini permasalahan serius, indikasinya memang betul-betul ada dan itu yang sedang diupayakan dan ini adalah ruang publik. Boleh berpendapat apapun apalagi seorang ahli yang melihat dengan keahliannya dicampur lagi ditambah lagi dengan penegakan hukum yang edan di Indonesia ini. Umur 40 diubah menjadi tidak demi Mas Gibran. Sudah selesai dia. Ya, Itu kan semua baik. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 Nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah yang ngarang-ngarang tidak ada Anda. sebelumnya dalam peraturan pemilu sebelumnya. Udah, nggak usah bahwa ngarang-ngarang syarat Anda. itu harus LCLTA. Saudara Mas Sekarang Denny. dengan Sudah, peraturan KPU yang baru Oke, nanti dijawab. dibuat boleh tanpa menunjukkan ijazah SMA. Oke. Loh, itu kan bukti-bukti dalam hukum pembuktian bukti petunjuk. Anda kemana Kalau waktu itu? Anda Enggak, Mas bisa Denny, Anda merubah kemana syarat waktu 2 umur minggu Jangan dikasih dipotong dengan dulu, putusan Pak. Mahkamah Tanggapan. Konstitusi? Anda kemana Boleh nggak? sebagai orang hukum? Boleh Enggak, Anda nggak saya kemana waktu itu?
Ya, Tolol ya, bukan masalah Anda kemana waktu itu, Anda kemana waktu itu. Jika permasalahannya ada, ya ada. Saat itu terjadi, tidak ada yang mempersoalkan. Itu bukan berarti tidak ada yang mempersoalkan. Tetapi karena memang itu tidak nampak dipersoalkan. Yang mempersoalkan dari awal sudah ada. Kemudian saat itu lolos mengatakan tidak ada yang mempersoalkan. Semua orang mempersoalkan, termasuk saya. Semua orang itu dalam pengertian banyak, mayoritas, enggak mayoritas lah, banyak orang mempermasalahkan hal itu. Tidak bisa argumen cuma dikatakan Anda kemana tuh nggak bisa. Sekarang kita lihat substansi permasalahannya. Orang ngeselin untuk banget KPU itu. secara konstitusional, Anda kan harus menggunakan perspektif konstitusional. Ketika ruang itu ada, Anda kenapa nggak keberatan? Ya sekarang Dari masih tadi ada. saya sudah jelaskan. Anda di Australia, Enggak, jangan-jangan. saya bolak-balik. Gimana waktu itu? Enggak perlu. Roden. Saya bolak-balik, Mas. Oh gitu. Saya 2019 Ya kemana 20 di kok sini. sekarang baru nongol gitu kan? Yang Ini sudah namanya lewat, orang sudah baru putusan. tahu itu bukan hanya Putusan saya, Mas. Pilpres itu sudah final. Final tidak bisa lagi dikoreksi, Oke, tidak bisa aku jelasin dulu, boleh nggak? dibatalkan. Satu, Mas. Kita kembali saat lagi tetaplah bersama kami di Amit. Ya begitu ya. Jadi si para termul itu, kesimpulan yang saya dapatkan begitu ya. Si para termul itu mereka bukan tidak memahami, mereka itu tidak mau begitu. Mereka tidak mau masyarakat itu tahu bahwa di dalam permasalahan Gibran itu memang bermasalah. Dan narasi-narasi yang dikeluarkan oleh para termul itu akan menjadi penguat bagi orang-orang yang memang tidak mau nuans, tidak mau kompleks di dalam memikirkan permasalahan ini. Makanya kita melihat banyak sekali pihak-pihak termasuk para mahasiswa, dan salah satunya yang sering saya kritiki itu siapa Henry Satrio itu ya, mensimplifikasi permasalahan ini. Coba bagaimana apabila ini terjadi misalkan di dalam masa SBY, misalkan SBY mengubah peraturan itu demi AHY, atau Megawati ya nanti mengubah yang menjadi presiden hanya boleh perempuan misalkan begitu karena anaknya perempuan. Itu memang bisa jadi diloloskan, bisa jadi, cuman apakah itu tidak menunjukkan adanya masalah di situ? Ya hanya untuk orang-orang yang berpikir saja dan tidak kena duitnya Jokowi. Ya untuk orang-orang seperti ini, cara berdiskusi dengan mereka itu caranya bagaimana? Harus sama saya kayaknya diskusinya itu. Ada beberapa cara untuk mengalahkan orang-orang seperti ini begitu ya. Caranya bukan dengan bukan dengan berdialektika seperti itu, karena mereka sudah tidak bisa berdialektika. Ya, kita harus menyusur idealisme mereka, temukan dulu idealisme mereka. Nah, setelah ditemukan idealisme mereka, baru dibangun dari situ. Narasi-narasi yang mereka bangun itu akan kontradiktif dengan diri mereka sendiri. Ya, itulah yang kalau ada kesempatan ketemu sama orang-orang kayak gini. Demikian ya, ini mudah-mudahan termul segera binasa. Apalagi orang-orang yang jadi mafia hukum. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.